Saudara, aksi kekerasan yang dilakukan seorang pria terhadap anak berusia 2 tahun di Kabupaten Tangerang, Banten viral di media sosial. Jawab, kenapa? Jawab, kenapa? Maraknya kekerasan pada perempuan dan anak sangat memprihatinkan dan tidak mengenal usia. Berbagai jenis kekerasan terhadap perempuan dan anak, kekerasan fisik, kekerasan psikis secara verbal, dan kekerasan seksual. Untuk mencegah terjadi tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemerintah daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orang tua, dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan, atau penyuluhan. Apakah upaya perlindungan tersebut sudah cukup? Perlukah kita imbangi dengan kecerdasan intelektual, emosi, dan spiritual kita? Kupas Tajam bersama mahasiswa ilmu hukum Dirgantara Marsekal Suryadharma. Selamat pagi rekan-rekan semua. Perkenalkan kami dari Kampus Unsurya, Fakultas Hukum. Pada pagi hari ini kita akan membahas permasalahan sosiologi yang cukup menarik, cukup fenomenal, dan tentunya dibarengi dengan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Baik, mempersingkat waktu, kita akan mulai. Ada 4 narasumber yang saya hadirkan pada hari ini. Sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya. Seperti tinju ya kita ya, kanan dan kiri. Oke, mempersingkat waktu, silakan untuk memperkenalkan diri Bapak Adam, Bapak Erik, Bu Prasya, Bu Regina. Agar lebih sedikit santai, situasi ini udah tegang semua. Karena ini kita judulnya sesuai ya, Obras Benang. Obrolan santai bersama Bang Angga. Oke. Walaupun materinya sebenarnya nggak santai nih. Iya. Tapi kita bikin santai, diskusi, kita brainstorming, bertukar pikiran terkait fenomena sosial kaitan dengan mata kuliah kita sosiologi. Silakan sebelah kanan saya untuk memperkenalkan diri. Kak Adam ya, saya fix panggil kakak-kakak aja semua Oke. ya, agar santai. Terima Silakan. kasih Kak Angga. Bang Angga. Bang Angga, ya, sorry. Ini acaranya kan Obras Benang ya. Obras Obrolan Benang. santai bersama Bang Angga. Perkenalkan, saya Adam dari kelas G Kampus Unsurya. Selanjutnya, Oke, terima kasih Bang Angga. Saya Frederick Sepoko Peru dari kelas G Kampus Unsurya. Terima kasih. terima kasih. Sebelah kiri saya, Saya Bunga Regina dari kelas G Kampus Unsurya. Saya Prasya Putri Ramadhani, biasa dipanggil Prasya atau Asya, dari kelas G Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Surya. Terima kasih. detail ya. Detail. Rahasia Harus ya. begitu, harus begitu. Padahal belum masuk nih. Oke, saya ingin diskusi bersama teman-teman ini. Kaitannya dengan masalah sosial, karena mata kuliah kita sosiologi ya. Dan juga kita berada di Fakultas Hukum, sesuai dengan player kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tapi ini, awas nih, bukan genderisasi ya. Lebih ke Kaum angle tadi ya bilangnya. Karena duduknya Enggak. kebetulan dua kubu kanan pria, dua kubu kiri perempuan. Iya. Kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, di sini saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa ini satu paket. Saya belum menemukan ada aturan yang kekerasan terhadap bapak dan anak. Umumnya itu Iya. paketnya itu perempuan dan Anak. Nah, dari perspektif teman-teman nih, dari judul ini, kira-kira kekerasan itu gambarannya seperti apa ya? Silakan Kak Prasya, pemahaman kekerasan menurut Kak Prasya itu apa ya? Tidak perlu kita kaku berteori, tetapi silakan yang ada di pikiran. Menurut saya kekerasan itu kan tidak hanya bisa dilakukan melalui fisik, main tangan, tapi verbal atau menyakiti hati atau mental, menghancurkan mental itu juga sebagian daripada kekerasan. Dan itu biasanya juga dilakukan
dominan oleh laki-laki daripada perempuan. Makanya kenapa juga peraturannya tuh kenapa perempuan dan anak, nggak ada bapak dan anak, karena mungkin yang dominan lebih banyak melakukan kekerasan itu adalah laki-laki atau bapak, entah pacar, entah suami, entah bapak sendiri. Seperti yang mungkin kita ketahui ya, ada kasus yang terbaru ini yang seorang bapak itu menghabisi 4 nyawa anaknya di Jagakarsa. Gimana tuh? Di Jagakarsa. Ya, Itu yang kan terbaru dilakukan ya. oleh bapak ya. Oh, Dari saya sih oke. mungkin itu ya, kekerasan itu gambarannya ada seperti Ya, itu. terima kasih ya Kak Prasya. Siap. Sesuai dengan prolog saya di pembukaan di awal, nah pasti nih akan ada arahan bahwa umumnya kalimat Umumnya. Kak Prasya ini udah tertangkap nih. Umumnya laki-laki. Laki-laki, Nah, makanya sekarang saya akan bertanya dari sisi Oke. sebelah kanan. Kak Adam. Oke, Mas Angga. Jadi kekerasan itu suatu perbuatan yang jelas pelanggar hukum menggunakan kekerasan fisik, lalu ada verbal atau kata-kata, dan juga ada psikis. Jadi kita bisa menyerang psikis, Mental ya. kekerasan secara psikis gitu. Nah, ya itu memang tidak dapat dipungkiri ya. Memang terkadang memang karena entah laki-laki itu terlalu banyak kekuatannya, tenaganya terlalu besar mungkin. Jadi apa namanya melakukan kekerasan terhadap lawan jenis. Cuman tidak bisa dibenarkan juga bahwa selalu laki-laki Oke. gitu. Iya, setuju. Ya, ya. Cuma secara persentase mungkin. Secara persentase, umumnya ya, betul, laki-laki. betul. Oke, sebelum Umumnya kita ke laki-laki. persentase ataupun data, kita dengar dari narasumber yang paling cool nih, Kak Erik. Apa ada pemikiran tersendiri terhadap Kak Prasya atau Kak Adam? Atau ada pendapat lain? Silakan Kak Erik. Mungkin dari segi jawaban Kak Prasya sama Mas Adam, lebih benernya Mas Kak Prasya. Soalnya pada dasarnya tuh kekerasan dilakukan kebanyakan dari laki-laki. Laki-laki. Iya, Berarti dengan kata lain Kak Erik, ya setuju ya setuju dengan pendapatnya Kak. jawaban dari Kak Prasya. Nah, Prasya. terakhir nih, Kak Regina, bagaimana kira-kira? Kalau dari Apa saya juga. sepakat begini? Enggak, saya sepakatnya sama Presya. Karena perempuan kan lebih tenaganya lebih lemah dan lebih seringnya ditindas sama laki-laki. Oh gitu. Oke, jadi kaitannya dengan tenaga tadi yang Kak Iya. Adam sampaikan ya. Iya. Oke, kita sudah bahas sedikit topik ini tentang kalimat kekerasan. Nah, sangat tidak afdol karena kita mahasiswa Fakultas Hukum, tentu kita harus berbicara dengan legal standing. Nah, kita nanti akan spesifik berdiskusi tentang di DKI Jakarta. Iya. Kaitannya dengan Perda nomor 8 tahun 2011. Ya, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, sebelum ke Perda tersebut, ya tentunya kita sebagai mahasiswa Fakultas Hukum juga harus memahami bahwa konsideran atau latar belakang terbentuknya dari Perda tersebut ada aturan yang lebih tinggi. Kenapa dikeluarkan Perda tersebut? Yang pertama, ada Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, lalu kaitannya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak juga ada, Undang-Undang nomor 35 ya, 35 tahun 2014, lalu Undang-Undang tadi Perlindungan 23. Perempuan, Iya, nomor berapa Kak Regina? 23 tahun 2004. Tahun 2004. Nah, barulah berurutan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi Manusia. Nah, itulah yang secara global kenapa aturan-aturan turunannya itu di berbagai daerah itu terbit, terutama di Perda DKI Jakarta. Oke, secara legal standing kita sudah ungkapkan, tentunya kita tidak bisa berbicara tanpa adanya dasar hukum. Betul. Nah, kaitannya dengan topik ini. Tadi saya sudah mendengar dari Kak Prasya dan juga Kak Adam. Nah, kira-kira saya akan lebih mengerucut nih. Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 itu tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak. Perda ya? Realnya, Perda, ya, perda. sorry. Realnya itu seperti apa perlindungannya ya? Perda nomor 8 tahun 2011 tersebut yang tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak. Kak Prasya, apa ada gambaran realnya perlindungan tersebut seperti apa yang dimaksud dengan Perda tersebut? Ini mungkin saya berbicara di sini literasinya kurang banyak ya. Cuman kalau misalnya perlindungan mungkin pada saat adanya korban Korban, perempuan, di situ terdapat hak-hak apa saja sih yang
didapati oleh si korban tersebut sebagai perempuan? Mungkin dapat ditangani oleh psikolog, terus juga di dalamnya terdapat rahasia bahwa hal tersebut tidak dapat diungkapkan. Misalnya kenapa Oke. terjadi hal seperti ini dan itu bersifat rahasia antara si korban dan juga pihak perdanya ya. Oke, artinya yang Kak Prasa ingin sampaikan, perlindungan itu dalam bentuk jika memang masalah yang tersebut bersifat privasi, Ya, betul. tentunya Tidak dapat diumbar ya, maksud apalagi Kak Prasya. apalagi Bagi dalam anak. kekerasan seksual itu tidak bisa kita apa yang terjadi begini-begini tuh setahu saya ya tidak bisa diungkapkan seperti itu apalagi anak. Oke, Kak Adam, seperti biasa nih, Kak Prasya dan Kak Adam nih harus satu paket nih, Kita jadi tektokan. Kita kan face to face nih. nggak lagi diadu kan? Nggak gitu. Nggak lagi diadu. Tapi seolah-olah nih harus beradu. Kira-kira perlindungan realnya seperti apa, Kak Adam? Dari perda tersebut. Perlindungan terhadap perempuan dan anak. Ya, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk perlindungan terhadap perempuan dan anak mungkin lebih ke melindungi haknya ya. Melindungi haknya sebagai yang terutama sebagai manusia, hak utamanya sebagai manusia, lalu haknya juga sebagai wanita dan untuk mendapatkan perlindungan dari lawan jenisnya gitu loh. Tadi kan udah diindikasi dari awal kan, wah ini laki-laki yang lebih dominan untuk melakukan kekerasan ya, seperti itu. Mungkin dari situ sih, jadi dilindungin hak-haknya. Hak terutama hak hukumnya Iya, di saat perempuan tersebut menjadi korban, di betul. saat anak tersebut menjadi korban. Iya, karena kan memang dispesifikkan untuk perempuan dan anak ya, bukan Iya. bapak-bapak dan. Oke, dari gestur sudah tidak sabar nih, Kak Regina. Masih kaitannya dengan Kak Prasya dengan Kak Adam. Kalau Contoh kasusnya, contoh kasus perlindungannya ini seperti apa ya? Contoh, saya ambil contoh kasusnya, suami nempeleng istrinya, nempeleng anaknya, kira-kira dengan hadirnya pemerintah atau negara itu seperti apa contohnya? Contoh realnya itu. Dari kasus perlindungan kekerasan terhadap anak dan perempuan ini. kalau menurut saya sih kalau emang dia baru sesekali mungkin cukup sanksi sosial aja. Sanksi sosial menurut Kak Cuman Regina ya. kalau misalkan udah sekali, 2 kali, 3 kali itu harus dipidana sih, minimal banget 1 tahun harus. Minimal 1 tahun. Iya, karena kan kalau keterusan nanti yang ada kita nggak tahu ya kekerasannya, ya lama-lama takutnya jadi pembunuhan atau yang mengerucut lagi. Oke, mungkin agar lebih mudah ya. Dari gen milenial ini kan suka ada istilah toxic relationship ya. Nah, ini Iya. kita mengarahnya begitu. Nah, tadi ada kaitannya, ada sempat juga bilang pacar ya, bahkan ada yang suami kepada istrinya. Nah, oke. Dari yang rata-rata jomblo ya, kecuali Kak Adam ya. Artinya belum terikat dengan ikatan pernikahan ya, ikatan pernikahan. Dari sisi Kak Regina sendiri, andai kata nih, realnya nih, pacar Kak Regina melakukan kekerasan, oke lah tidak usah tempeleng. Tapi secara verbal, misuh ya, kalau orang Jawa bilang tuh misuh ya. Iya. Kalau di Indonesia tuh maki-maki. Iya. Itu kan masih kategori kekerasan tidak, Kak Erik? Masih ya, secara psikis ya, menyerang mental. Nah, mental. Kak Regina realnya akan melakukan tindakan apa? Diputuskan? Apakah tetap disayang atau bagaimana nih Kak Regina? Langsung cut off sih. Langsung cut off. Iya. Perlu didiskusikan juga dengan orang tua? Kalau kayak Dibicarakan? nggak perlu sih, karena kalau kayak gitu kan langsung dari dirinya kita aja, nggak perlu didiskusikan, tapi langsung cut off aja. Langsung cut off. Nah, tadi saya sudah nyerempet orang tua nih, Kak Erik. Menurut Kak Erik nih, peranan penting dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak ini apa sih? Lingkungan masyarakat kah? Apakah hadirnya negara di situ? Apakah lingkungan keluarga nih, Kak Erik? Terutama sih tindakan yang perlu ditingkatkan tuh dari keluarga dulu sih. Dari keluarga. Keluarga. Ya. Silakan. Kalau masih membesarkan masalah baru dibawakan ke masyarakat dan terus-terusnya ke negara. Ke hukum ya. Hukum. Benar. Artinya yang ingin Kak Erik sampaikan di sini adalah segala sesuatu masalah di internal keluarga karena skup terkecil di masyarakat Betul. dituntaskan di internal keluarga. Iya, keluarga dulu. Oke. Kak Adam, ada view lain perihal keluarga dalam masalah ini? Sama sih,
karena keluarga itu tempat pembinaan awal ya sebenarnya. Jadi kan apa ya, dalam penyelesaian masalah itu kita tidak selamanya harus dengan hukum ya. Hmm. Bisa dengan apa namanya musyawarah keluarga seperti itu. Apa namanya diskusi, lalu toh apabila memang sudah tidak bisa dibina oleh keluarga, Dibinasakan kah? oh kita dibinasakan. Tidak bisa dibina, apa dibinasakan? Boleh juga sih. Enggak ya, oke, jokes itu. Jokes. Jadi apa namanya, pembinaan oleh keluarga itu utama memang ya, dengan diskusi keluarga, musyawarah, mungkin apabila sudah berkeluarga nih ya, datangkan orang tuanya, Cari jalan keluar. cari jalan keluarnya. Ini Bagusnya seperti apa seperti nih, apa? bagusnya seperti apa gitu. Nah, apabila tidak bisa dan memang apa ya, seperti tabiatnya lah istilahnya, memang selalu melakukan seperti itu ya, bisa aja yang kedua bisa berujung perceraian atau mau dimajukan lagi, ditingkatkan lagi ke pelaporan, dilaporkan ke pihak berwajib, bisa juga. Jika memang harus Jika ditempuh memang itu. harus ditempuh jalan seperti itu gitu. Oke, Kak Prasya, ini sudah mulai menarik nih dan mendalam nih dari Kak Adam nih. Selalu saya face to face nih. Kalau selesai Kak Prasya kasih ke sini, saya kasih ke sini. Barangkali ada view berbeda nih. Nah, keluarga nih kaitannya dengan Kak Adam tadi dituntaskan musyawarah dan lain-lain. Nah, tapi dari sisi saya personality pun, jika memang tidak ada jalan keluar, mungkin bisa menempuh jalur hukum. Nah, dari latar belakang itu semua nih Kak Prasya, perlukah di internal keluarga itu adanya kehangatan, adanya kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual? Betul. Menurut Kak Prasya, sepakatkah dengan hal tersebut? Pasti sepakat, karena itu semua kan berkesinambungan ya, Abang ya. Terus mungkin dapat dapat memilah-milih lagi pada saat memilih pasangan. Apakah pasangan ini, sebelum kita berkeluarga kan, kita kan memilih dulu tuh pasangan, Bibit-bebet bobot. bibit-bobotnya, mungkin bisa disaring dulu dari situ. Apakah ada indikasi dia untuk melakukan hal tersebut atau tidak. Tapi kalau misal memang sudah Berkeluarga. sudah berkeluarga dan itu terjadi dan ketahuan pada saat sudah berkeluarga, dan menurut saya ini bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan, apalagi sudah berkeluarga. Jadi menurut saya tidak bisa langsung cerai atau apa, pasti ada diskusi, pasti kita melakukan mediasi. Entah antara keluarga, orang tua, para pihak suami istri juga harus berkumpul. Tetapi kalau misalnya memang sudah tidak bisa dilakukan mediasi, sudah tidak bisa menerima dan melakukan perubahan, mungkin itu bisa dilakukan ke tingkat yang lebih tinggi lagi gitu sih. Oke. Kalau dari saya. Artinya diperlukan kecerdasan pemikiran, intelektual, emosional, Betul. dan juga keyakinan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa ya, Iya. yaitu spiritual. Betul. Nah, dari sisi Kak Erik nih, mohon maaf, Kak Erik sepakat bahwa di lingkungan keluarga itu kita harus menguatkan dari sisi pemikiran, emosional, spiritual. Kira-kira gimana Kak Erik? Contoh di keluarga Kak Erik sendiri misalnya. Iya, kalau menurut saya setuju sih, karena dalam keluarga tuh kan kita harus menahan emosional, harus saling beri kayak dukungan gitu sih. Support ya. Support moral ya, Biar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan gitu, terutama kekerasan. apalagi soal keluarga, terutamanya kepala keluarga, bapak atau ayah dan anak, terutama dalam kekerasan seksual. Itu sih menurut saya. Termasuk ini ya, mungkin pembinaan secara rohani ya, istilahnya dalam, kita kan adalah masyarakat beragama lah, ya kan. Indonesia bukan negara agamis, tapi masyarakatnya beragama, memiliki Iya. memiliki agama masing-masing. Mungkin lebih bisa ditingkatkan itu ya. Iya. Jadi secara rohaninya bisa ditingkatkan, ibadahnya mungkin, karena kan kalau di Islam kan sholat adalah tiang agama gitu kan. Nah, mungkin bisa ditingkatkan lagi ibadahnya gitu.
Oke, Kak Regina, kaitannya dengan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual. Nah, apakah ada faktor lain selain ketiga tersebut? Misalnya mungkin Kak Regina melihat dari sudut pandang lain, apa sih yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan anak di luar dari tidak kuatnya tiga faktor yang tadi nih yang kita bahas nih, intelektual, pemikiran, emosional, dan spiritual. Ada nggak kira-kira Kak Regina? Kalau menurut saya sih nggak ada ya, karena emang lebih dominan tuh di 3 ini. Di tiga itu. Iya, terutama emosional. Karena kalau emosional nggak kekontrol, pasti kan langsung kekerasan ya. Eh, Blank ya. Iya, verbal maupun non-verbal. Jadi menurut saya kayak gitu sih. Lebih Paling yang utamanya tiga, memang tiga iya. itu. Jadi Lebih tiga dominan. itu tidak bersinergi, artinya Kak Regina ingin menyampaikan bahwa possibility untuk terjadi kekerasan itu akan sangat terbuka lebar ya. Iya. Nah, saya ingin bertanya nih keempatnya nih. Gimana dengan latar belakang ekonomi? Latar Nah, belakang terpikirkan ekonomi. tidak? Iya. Selain yang Memang tiga sih, tadi nih. di luar tiga itu ya. Nah, Jadi kira-kira. di luar dari intelektual, terus tadi emosional, spiritual, ekonomi ini juga bisa nih. Nah, Ya kan? gimana tuh gambarannya, Kak Adam? Ya gambarannya sih dari sederhana aja ya. Orang kalau nggak punya uang itu Pusing. pusing tuh kan? Ya kan sama kan Kita pikirannya. pusing. Iya, pusing kan kalau di akhir bulan juga pusing juga orang Iya, iya. karena uangnya udah habis ya kan. Nah, istilahnya menurut saya faktor ekonomi memang mempengaruhi banget. Tidak Iya, kalah penting. banget. Tidak kalah penting. Tidak kalah penting. Iya, Jadinya emosional ya. betul gitu. Kalau At least di sini ada kasus nih, sempat kita ngobrol-ngobrol tadi di luar Kapra saya sebelum kita berdiskusi ini, yang Apa jaga tuh? karsa ya. Nah, itu apakah ada yang tahu? Apakah faktor ekonomi atau bagaimana ya? kalau itu dari yang saya baca di berita itu bukan karena faktor ekonomi, Bukan. tapi karena faktor cemburu. Oh, cemburu. Ya. Ada lagi nih hal lain. Banyak nih faktornya ternyata Kak Regina. Cemburu Iya. terhadap istrinya. Iya, betul. Nah, balik lagi tadi tuh, kenapa tidak dibicarakan ya, dimusyawarahkan? iya, Oke, kita tidak bisa menyamaratakan Karena bahwa kan jika orang dari keempat ini memang tidak sinergis berarti kan? ya, Iya. karena kita tidak berada di posisi yang bersangkutan ya. Hmm. Dalam arti kata, kita tidak bisa menyamaratakan bahwa si A jika menghadapi masalah Akan melakukan hal seperti ini. problem solvingnya Iya. seperti ini. Bisa- Bahwa kita si B akan seperti itu. Bisa jadi kalau kita dalam keadaan seperti itu, kita bisa lebih kejam, bisa lebih buruk ya. Bisa nggak masuk akal nggak seperti itu? Make Karena sense ya? Iya, Make sense nggak make sense. kira-kira? iya, Nah, ternyata di luar dari tiga faktor tersebut, jika tidak saling bersinergi, ternyata ada faktor ekonomi, iya. faktor lovely, Oh, iya. cemburu buta. Iya. Iya. Jadi memang ya di masyarakat ini kaitannya antara benturan, ya anggaplah kita berkeluarga sebelum menikah yang tadi Kak Pras saya sampaikan, saling mengenal bibit, bobot, dan bebet segala macam. Lebih selektif. gitu. Ternyata setelah masuk terjalin ikatan, komitmen, baik itu secara spiritual ataupun secara hukum formil negara bahwa sudah menikah, disitulah keluar tuh ya. Aslinya. Sifat aslinya. Nah, kayaknya yang berbicara aslinya agak kenceng Kak Prasnya. Ada apa nih Kak Waduh. Prasnya? Enggak, karena kan biasanya kayak gitu ya, apalagi tuh laki-laki ya. Wah, tunggu nih seru nih. Silakan. Mungkin laki-laki itu kan berpikir bahwa dia memiliki kuasa yang lebih Kuasa tinggi yang lebih. daripada istri. Sedangkan istri kan seperti yang kita tahu harus manut. Manut. Nah, Iya. harus manut. Jadi mungkin laki-laki tuh memiliki kekuatan lebih untuk menginjak-injak. Oh, ya. Apakah ini Ini jadi stereotip laki-laki. jadi stigmatisasi Iya, ya? stigmatisasi. Oke. Karena memiliki kekuatan tersebut atau faktor tersebut mungkin jadi lebih gampang terpancing jika terjadi hal sesuatu, apalagi mungkin faktor ekonomi juga gitu. Itu menurut saya. Ingin kantor? Silakan kan diskusi kita. Jadi ya, memang sebenarnya kan saya bilang di awal tadi, memang tidak selalu laki-laki. Tidak Ya kan? selalu. Apalagi dalam keluarga nih ya. Betul. Ya. Kan Saya kita setuju tidak selalu kita- laki. apa namanya boleh rambut sama hitam, cuman kan isi kepala kan berbeda gitu loh. Nah, maupun itu laki-laki atau perempuan bisa saja berbuat seperti itu. Iya. Nah, jadi tidak bisa digeneralisasi bahwa laki-laki nih selalu menginjak-injak wanita. Pada kenyataannya kan tidak begitu. Ada juga kasus yang suami dibunuh oleh
Istrinya Istri. ada pernah Ada. terjadi seperti itu, ada. Ya, bahkan Nah. 2016 atau ya 2016 Iya. di daerah saya, justru di daerah Jadi Padalarang. kalau kita membahas tentang kekerasan itu semua orang bisa melakukan kekerasan. universal ya. Universal gitu. Oh, Cuman oke. memang dari data di DKI aja itu 22,5% itu tahun 2022 itu pelaku kekerasan yang ada hubungan ini, yang pelaku Keluarga. kekerasan adalah keluarganya sendiri. Yang pertama adalah suami atau istri, itu ada garis miringnya itu, suami atau istri gitu. Suami atau istri ya. Iya. Garis miring tuh. Iya, itu ada garis miringnya tuh, suami atau istri. Suami garis miring istri. Jadi kembali lagi tidak bisa digeneralisasi. Tidak bisa digeneralisasi. Mm-mm. Karena pada intinya baik itu perempuan ataupun laki-laki memiliki kadar emosi. Karena Betul. manusia biasa ya. Iya, Normal. normal. Oke. Selain tadi pendapat Kak Prasya, Nah, sebentar boleh ini nggak? Takut nanti pemirsanya tuh salah paham ya. silakan. Mau dikelirkan? Mau dikelirkan. Boleh, silakan dikelirkan. Jadi memang nggak Gimana? memang tidak menutup kemungkinan perempuan juga bisa melakukan hal yang sama. Cuman memang lebih didominasi laki-laki. Didominasi. Mm. Oke, ada kalimat didominasi kadang. Iya. Kalau pengalaman pribadi saya kan pernah dinas di Papua. Ya. 2011 sampai 2018. Kok lebih Nah. tahu? Tahu. Iya. Tekan CS. Nah, jadi pada saat berdinas itu ini saya tidak bisa tidak bisa mengatakan bahwa hal itu selalu terjadi di sana. Cuman di Papua itu selama saya dinas itu istri-istrinya tuh lebih galak loh. Wow, kalau di sini Dari laki-laki ya, itu pengalaman saya pribadi. Yang saya lihat itu bahkan laki-lakinya suaminya itu dikejar-kejar bawa parang waduh, oleh istrinya gitu. Jadi kita bisa lihat nih perbedaannya di sini kan gitu. Jadi tidak, kembali lagi, Tidak stereotip ya. bukan stereotip laki-laki melakukan kekerasan, bahwa perempuan pun bisa gitu. Cuman memang karena mungkin ada perbedaan kekuatan, perbedaan tenaga. Ya, tenaga laki-laki lebih besar daripada tenaga perempuan, mungkin itu. Itu ya yang tadi di awal kita bahas ya. Betul. Oke, dari seluruh tadi kita diskusi, saya ingin menanyakan nih, kaitannya tetap saya dikotomi ya, dua hal nih, laki-laki dan perempuan. Tapi sekarang saya akan berbicara masalah fisik kah atau psikis. Kira-kira jika boleh memilih lebih baik mana? Sebenarnya tidak ada yang baik. Ya. Maksudnya lebih fatality yang mana sih menurut rekan-rekan? Kekerasan dilakukan secara physically atau secara psikis? Impact-nya atau efeknya dari korban tersebut. Silahkan Kak Prasya. kalau saya sih nggak, kalau saya pribadi tuh saya kurang kuat psikis, Mental ya. mental lebih nggak kuat kalau mental saya yang terguncang atau ada seseorang yang menyebabkan mental saya terganggu. Mungkin langsung saya nggak ada pertimbangan lagi karena Cut off. yang terpenting adalah diri saya. Saya harus Iya. mencintai diri saya dulu. Kalau misalnya saya bersama dengan seseorang tetapi dia memberikan dampak yang negatif terhadap mental saya, itu udah sesuatu yang tidak bisa saya terima. Artinya Kak Prasya tidak ingin ada toxic di situ ya. Betul. Bahasa keren sekarang gitu tuh, Iya. toxic relationship. Iya. Kak Regina sama? Sama, karena kalau misalkan kita di kekerasan fisik, dia bisa sembuh kan lama-lama. Walaupun ninggalin muka suka, tapi kalau misalkan dia psikis, lukanya jangka panjang banget. Membekas gitu ya. Iya. Atau berbeda keadaan dengan Kak Erik? Fisik aja karena kita laki-laki atau bagaimana? Enggak sih. Sama juga. Karena kan emang bentuk kekerasan itu ada 3 ya. Kekerasan verbal, Non-verbal, kata-kata, ya kan, kata-kata yang melecehkan dan merendahkan, itu haras. kekerasan verbal. Fisik yang menggunakan kekuatan, mau itu menggunakan alat atau tanpa alat, Ya. itu namanya kekerasan fisik. Dan juga kekerasan psikis. Hmm. Nah, itu yang tadi dibicarakan oleh Mbak Asya tadi, ya kan. itu lebih, Ya, itu lebih dalam. Ya? Dampaknya ya, kalau kita berbicara dengan dampaknya, sepertinya dampak psikis itu lebih lama sembuhnya deh. Iya. Lebih Bahkan- panjang. Betul. Karena kalau ya betul yang dikatakan Mbak Regina tadi,
Kalau kekerasan fisik itu luka itu akan sembuh dengan sendirinya. Ya, Tapi kalau berbeda dengan luka psikis ya, mental itu jauh lebih lama. bahkan fatality-nya bisa ke bunuh diri ya. Iya. Bisa Ya, gila. betul ya. Bisa Bisa gila. gila. Gila iya masih hidup tuh kalau Iya. gila. Tapi kalau selesai dia di dunia bunuh diri ya. Iya. Iya. Tau kan? Bunuh diri. Betul diri. Bahkan sempat kejadian juga di Tangerang Selatan di flyover Ciputat baru-baru ini beberapa bulan ke belakang. Ternyata ya balik lagi tuh, kalau kita balik lagi dia ada faktor ekonomi, keluarga tidak harmonis dan lain-lain. Nah, memang cukup luar biasa ya kalau udah kena mental ya. Kena mental. Luar biasa ya. Kena Dari mental. hubungan yang toksik, keluarga yang toksik, ada juga ya keluarga yang toksik, ada tidak? Kira-kira? Ada Ada. pasti. Ada ya. Ada pasti. Ada. Oke. Nah, kira-kira nih mitigasinya atau kalau bahasa di lapangan tuh lebih ke mitigasi ya. Pencegahan Pencegahan. agar meminimalisir terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain perempuan tadi ada istilah kena mental, yang baru melahirkan mungkin kena baby blues ya. Yang seorang bapak-bapak mungkin udah capek kerja, istri terus Ngoceh terus gitu akhirnya ya. semua ya. Kira-kira nih apa nih mitigasi menurut pemikiran teman-teman semua, kalaupun tidak bisa 100% dihilangkan kekerasan terhadap perempuan dan anak, tapi setidaknya bisa diminimalisir. Kira-kira dari Kak Erik, apa ada solusinya ya? Atau mitigasinya? Meminimalisir kekerasan terhadap perempuan dan anak. Solusinya sih jangan terlalu memancing amarah atau emosian ya pasangan. Soalnya kekerasan dalam keluarga tuh selalu terjadi kapan saja. Maupun dari suami ataupun dari istri. Ada juga dari anak. Dari anak. Iya. Dan itu tidak ada di kalender ya Kak Erik? Terjadi kapan saja. Iya, kapan saja. Oke, Kak Regina, mitigasinya bagaimana? Kalau menurut saya jangan menyalahkan diri sendiri karena kebanyakan korban itu lebih menyalahkan diri sendiri. Menarik nih. Dia Kalau Gen Z ada istilah menyalahkan diri sendiri. ya lebih Maksudnya gimana, Kak Regina? kayak kita kan korban tapi kita menyalahkan diri sendiri. Contoh kita berpakaian pendek terus kita jadi menyalahkan kayak kenapa hari itu kita pakai pakaian pendek terus jadinya kita kena kekerasan atau kayak catcall. Oh. Itu kan juga seringnya. Gitu ya? Gitu ya. Iya, atau Itu kayak harassment ya, masuk juga tuh iya harassment. masuk ke harassment. Oke, artinya yang ingin Kak Regina sampaikan, berdamai dengan diri sendiri. Iya. Itu akan mungkin lebih leluasa ya, Iya. kalau kita Jangan sudah takut berdamai. buat ngomong juga kalau udah kena Speak up. kekerasan. Iya. Oke. Kak Arsya biasanya panjang nih, silakan. Kalau saya, kalau dalam keluarga mungkin ya mitigasinya untuk tidak terjadinya kekerasan, mungkin dasarnya banget adalah ilmu agama. Oh, yang tadi tuh. Iya, ilmu Spiritual. agama spiritual. Karena apa sih tujuan kita menikah? Tujuan kita menikah kan salah satunya adalah ibadah, menyempurnakan sebagian daripada agama kita. Jadi mungkin ilmu agamanya harus diperdalam dan diperbanyak ya, bahwa untuk melakukan hal seperti itu kan juga tidak dibenarkan. Terus tujuannya itu adalah membina rumah tangga yang harmonis, menyempurnakan ibadah dan bukan melakukan kekerasan dan lain sebagainya, sehingga akhirnya bisa menyebabkan perceraian. Seperti itu sih kalau dari saya. Oke. Mitigasinya dari agamanya dulu, Spiritual ya. spiritualnya. The last mitigation, Kak Adam? Oke, kalau menurut saya mitigasi bukan cuma hanya dari keluarga ya, dari pemerintah pun harus ada mitigasinya. Andil. Ya, yang pertama tadi regulasi. Regulasi kan sudah diciptakan. Regulasi sudah diciptakan. Yang kedua adalah sosialisasi. Sosialisasinya diperbanyak Terhadap masyarakat. terhadap masyarakat tentang KDRT. KDRT seperti itu. perlindungan Jadi anak. pengertian-pengertiannya itu juga harus disosialisasikan ke masyarakat. Tuh. Jadi sosialisasi itu penting juga sih. Penting ya. Dan saya setuju juga tadi yang Kak Prasa sampaikan, berani speak up ya. Iya. Berbicara, Kak Regina juga tadi menyampaikan seperti itu, berdamai dengan diri sendiri, berani juga berbicara, speak up. Walaupun itu 10 tahun ke belakang terjadi kekerasan seksual ataupun terhadap perempuan secara fisik ataupun mental, itu dianggap hal yang aib. Iya. Dan saya juga clear dengan Kak Erik tadi, sebagai anak jangan memancing emosi orang tua dan lain sebagainya. Intinya sih sebetulnya yang tadi kita bahas ya, sebetulnya kecerdasan intelektual, emosional, spiritual. Nah tadi
Kak Prasya sudah highlight bahwa yang paling utama justru spiritual ya. Iya. Baru emosional dan intelektual mengikuti ya. Oke, kurang lebih sih dari hasil diskusi ini saya bisa menyampaikan ya bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak ini bisa dimitigasi, bisa dikurangi, bisa diminimalisir. Pertama, melalui yang tadi hadirnya Eksternal ya. negara di situ ya. Hadirnya negara, tentunya kepanjangan dari negara itu ada pemerintah, Betul. ada pemerintah daerah dengan terbitkannya regulasi-regulasi yang memihak terhadap perempuan dan anak. Dan diimplementasikan, disosialisasikan secara clear ke lingkungan masyarakat sampai ke lingkungan terkecil yaitu keluarga. Nah, lalu yang kedua, memperkuat keimanan ya. Agama diperdalam, ya kaitannya dengan spiritual ya. Lalu yang ketiga, yang tadi Kak Regina sampaikan, berdamai dengan diri sendiri. Karena jika mental yang luka itu pada intinya ada juga dari kemauan diri kita. Kita mau sembuh atau tidak. Iya. Nah, mau berdamai tidak dengan diri sendiri dan berdamai dengan keadaan. Tentunya itu akan menyelesaikan masalah kita. Untuk heal, Nah, jika kita untuk sembuh. terkena serangan psikis, kekerasan ya, tanda kutip. Dan dari Kak Adam juga tadi regulasi sudah cukup clear, cukup jelas. Jadi pada intinya diskusi kita kali ini, pencegahan ataupun mitigasi terhadap perempuan dan anak, di situ sangat diperlukan hadirnya negara dengan adanya regulasi-regulasi yang memihak terhadap perempuan dan anak. Lalu tidak cukup sampai di situ ternyata, perlu sosialisasi, Betul. perlu implementasi, sehingga di lingkungan keluarga clear nih, paham bahwa oh ini loh ada aturannya, bahwa saya sebagai seorang suami tidak boleh melakukan kekerasan terhadap anak dan istri saya. Betul. Atau terbalik, kalau tadi kita tidak sepakat bahwa yang melakukan kekerasan selalu laki-laki, sama sebagai seorang istri juga jangan minimal tidak membuat trigger nih suaminya emosi, karena ternyata umumnya membuat trigger. Dan anak juga tadi yang Kak Erik sampaikan, jangan memacu emosi. Lalu yang ketiga, yang tidak kalah penting, mitigasinya adalah spiritual yang tadi perlu ditingkatkan. Karena yang tadi Kak Adam sampaikan, negara kita bukan negara agama, tetapi kita semua beragama. Iya. Di negara Republik Indonesia. Baik, rekan-rekan, diskusi ini sebetulnya masih panjang ya, dan kurang memuaskan. Tentunya akan bisa kita sambung ya Iya. di lain waktu, mengingat durasi juga Iya. harus segera dituntaskan. Semoga hasil diskusi kita ini bisa memberikan manfaat untuk masyarakat luas, Amin. umumnya, khususnya untuk kita yang berada di sini. Betul. Secara khususnya dulu, Secara ya, khususnya. apalagi yang sudah berkeluarga ataupun yang akan berumah tangga, ya bisa memahami terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak ini. Terima kasih yang kami sampaikan. Mohon maaf jika dari kami banyak kekurangan. Sampai berjumpa lagi di lain waktu dengan kami, mahasiswa Fakultas Hukum, Kampus Unsuria, Jakarta. Salam sehat, salam sejahtera. Salam sejahtera. Terima kasih.